Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikrillah wa bi dzikrihi tanzilur rahmah wal barakah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa jabis salamah. Amma ba'du, Allahumma ftah lana bi futuhil arifin wa antasimu bihamdillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir melaksanakan amaliyah manakib. Mudah-mudahan segala amaliyah dan aktivitas kita lahir batin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesalahan kehilapan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk guru kita sekalian, Kiai Haji Dr. Haji Thohir, mudah-mudahan selamanya ada di dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi yang tadi simpel dan sangat luar biasa. Perlu keyakinan kita terhadap wali-wali Allah. Ya, kenapa demikian? Saya pernah ngambil salah satu kitab dari Profesor Juhaya, sampai sekarang belum dikembalikan karena kitab itu ternyata agak susah ditemukan. Namanya Muqaddimatus Sufi. Nah, ketika saya baca, salah satu argumen yang luar biasa dan bisa dipahami oleh otak yang sederhana. Wa yajuju yatawassalu bil anbiya wal auliya ba'da mautihim. Li'anna mu'jizatal auliya li'anna mu'jizatal anbiya wa karamatal auliya la tanqati bi mautihim. Nah, ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Dr. Haji. Boleh bagi kita hukumnya bertawasul kepada nabi, kepada wali setelah meninggal dunia. Karena mukjizat nabi dan karomah wali tidak putus dengan kematiannya. Katanya dia yakin terhadap mukjizat Rasulullah SAW sudah putus atau masih ada? Masih ada. Jadi innal mu'jizatal anbiya wa karamatal auliya la tanqati bi mautihim. Mukjizat nabi, karomah wali tidak putus dengan kematiannya. Salah satu bukti pemirsa abah karomahnya luar biasa. Kemarin saya pikir jam 2 saya masuk mobil masih lancar. Pak Dokter, masuk di pesantren lancar, dapat parkir di tempat. Begitu maghrib, subhanallah, paginya saya mau jarak ke pemirsa abah hampir tidak masuk. Sangat luar biasa. Dan zikir cuma 15 kali waktu tahlil di atas itu, karena memang bergiliran, 15 kali dibubarkan, 15 kali dibubarkan. Nah, ini kan mewujudkan bahwa karomah itu tidak terputus dengan kematian beliau. Jiwanya wafat, karomahnya tetap berkembang. Nah, asal makna muhasabah itu kalau santri, hasiba yasabu husbanan wa mahsabat bahwa hasibun wadaka mahsubun. Atau dari kalimat hasiba yuhasabu muhasabah, artinya itu adalah melakukan perhitungan, ya, kemudian melakukan evaluasi dan melakukan audit. Perusahaan Pak kalau tidak diaudit kira-kira kelihatan maju mundurnya atau tidak? Nah, makanya setiap perusahaan itu di akhir tahun ada audit. Apakah layak dilanjutkan atau tidak layak dilanjutkan tergantung hasil audit. Kalau sukses lanjut, kalau sekiranya bobrok udah nggak usah diteruskan. Makanya kita pun sama, kalau kita tidak mengaudit diri untuk sampai di alam mahsyar, waduh, tiba-tiba begitu di alam barzah, subhanallah, amal jeleknya luar biasa, tidak bisa dibalik,
tidak bisa dimuhasabah. Itu yang menghisabnya bukan lagi kita. Makanya salah seorang sahabat dalam kitab Uskur itu namanya Syekh Ahmad, beliau itu setiap hari pegang pulpen. Setiap beramal yang baik dia catat, yang jelek juga dia catat. Begitu maghrib tiba, maka dia hitung. Kalau banyak amal baiknya, maka dia bersyukur kepada Allah. Ketika dalam catatannya banyak amal jeleknya, maka dari maghrib sampai subuh dia menangis bertaubat. Nah, jadi yang harus dikoreksi yang pertama, harus dihisab adalah urusan ibadah, termasuk khusyuknya. Nah, termasuk khusyuknya. Yang kedua, aspek pekerjaan, usia dan rezeki. Nah, kita tahu kan Rasul pernah berpesan, igtanib khamsan qabla khamsin. Itu kan pernah Rasul itu menyatakan, kan, peliharalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haronika, masa muda sebelum datang masa tua. Punten aya untuk saran putasi abah yang pangkolotna. Abah buat kene sate 30 tusuk. Satu suki cenah geus teu siap. Ayeuna umur 20 tahun mah jeung mena nya mah. Jeung mena disakaliguskeun. Tuh, makanya ketika sudah masa tua kita tidak melakukan koreksi untuk umur kita, tentu kita akan merugi. Itu kan, ini harus dikoreksi, harus dihisab umur yang kita jalankan. Makanya masa muda hati-hati sebelum datangnya masa tua. Wasihataka qabla saqamika. Sehat sehat sebelum datangnya sakit. Aduh, subhanallah. Ya, kalau kita yakin sebetulnya kan dzikrullah sifaun wa dzikru ghairu daun. Ingat, dzikir kepada Allah adalah obat. Dzikir kepada selain Allah penyakit. Nah, jadi kalau kita dzikir ingat kepada selain Allah itu penyakit. Contoh, kita memikirkan orang yang jelek kepada kita. Kunaon ari si eta nya goreng wae ka urang. Nah, itu kira-kira jadi obat atau jadi penyakit? Jadi penyakit. Tapi kalau kita mengingat Allah itu jadi obat. Kita di manakib kebanyakan mengingat orang-orang soleh, perjalanan orang soleh, mengingat Allah, maka manakib ini menjadi sarana obat. Dulu saya pernah di tahun 2009 itu tidak hadir manakib di Suyalaya. Nah, 2009 ketemu dengan pengersa Jenderal Gaus dulu 2009. Abah masih ada. Kunaon teh manakib? Aduh, abdi liur cik saya panggilnya kana liur Tetiasa juga justru lamun hayang cager datang ke manakib. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Kalau lagi sakit mau sembuh datang ke manakib. Idealna nu setruk nu batuk teh bawa manakib. Nu setruk bawa ka dieu kana manakib, insyaallah balikna cager atawa maripukeun anu mawa. Karena apa? Karena orang teu yakin. Karena orang teu yakin, tapi kalau yakin sembuh. Nah, orang pada teu yakin, makanya balik teh ngari ribu siapa. Karena orang teu yakin. Mulai saat itu saya itu jujur kalau lagi sakit datang manakib. Bener. Setelah di manakib itu cerah, sembuh. Ya balik ke imannya aya dewe saeutik penyakit. Teu cager kabeh aya sisana. Tapi berarti bener dzikrullah sifaun wa dzikru ghairu daun. Mengingat Allah itu obat. Mengingat selain Allah bisa menjadi penyakit. Makanya yakin Pak, ketika manakib itu berobat lahir dan batin. Jauh lebih bahaya penyakit batin daripada penyakit lahir. Berobat kita kesini insyaallah. Wabinaka qabla fakrika, kaya sebelum datang miskin. Urusan duit itu fluktuasi, kadang ada, kadang tidak ada. Ya, evaluasilah ketika kita kaya. Wa faragoka qabla saglika, masa senggang sebelum datangnya sibuk. Kadang banyak orang yang ngomong, tuh PNS yang ngomong, aduh abdi mah hoyong enggal pensiun, ami manakib teh cenah bisa ka mana-mana lantaran pensiun. Begitu pensiun teh malah leuwih lebih males daripada kene untuk sok ngalamun ibadah mah. Itunya belum tentu orang pensiun malah tambah rajin, belum tentu. Ya karena banyak yang masih PNS statusnya tapi rajin datang ke majelis khotaman maupun manakib. Wahaya taka qabla mautika, mati sebelum datangnya
Akhir hidup sebelum datangnya kematian. Makanya Bapak penting kita menghisab diri karena apa? Wa inna ma yahiqul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Orang yang akan diringankan hisabnya di akhirat adalah orang yang selalu menghisab dirinya di dunia. Jadi kalau kita memperhitungkan, mengevaluasi amal kita, maka di akhirat hisabnya akan diringankan oleh Allah. Jadi sungguh banyak sekali manfaat. Nah, Imam Ghazali itu menyatakan bahwa hisab itu identiknya dengan manajemen waktu. Nah, makanya ada peribahasa Arab, al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas hilang bisa dicari atau tidak? Emas dijual habis bisa diganti atau tidak? Waktu yang hilang bisa kembali atau tidak? Makanya jujur, ibu lebih baik kehilangan waktu atau lebih baik kehilangan emas 1 kilo? Cik, ibu saya tanya, lebih baik kehilangan waktu 1 jam atau lebih baik kehilangan emas 1 kilo? Ruginya emas 1 kilo hilang dengan ruginya waktu 1 jam itu jauh lebih rugi hilang waktu. Ibu 1 jam tidak ibadah, ruginya tidak akan bisa kembali. Hilang emas berapapun masih ada upaya untuk menggantinya. Makanya Imam Ghazali ketika berdialog dengan muridnya itu beliau menasihatinya dengan 6 pertanyaan. Yang pertama, wa ma huwa aqrabu ilaina. Apa yang paling dekat darimu? Coba kira-kira yang paling dekat dengan kita apa? Nu paling caket naon? Orang tua. Dulu juga sama. Santri Imam Ghazali ngomongnya gitu, orang tua, kakak, adik, itulah yang dekat, tetangga, itu katanya yang paling dekat. Tapi sedekat-dekatnya orang tua ada jarak, sedekat-dekatnya kakak adik ada jarak, sedekat-dekatnya tetangga tetap ada jarak. Maka kata Imam Ghazali yang paling dekat adalah kematian. Ayah jarak ke ayah kematian seremurah. Begitu datang waktunya selesai. Mati itu umur bukan syarat. Siapa tahu bapak ibu duluan, saya mengikuti. Mungkin juga ada kemungkinan saya mengikuti ibu-ibu. Nah, kalau saya duluan, nanti yang ceramah di sini siapa? Kalau Iwan kan banyak pengganti, kalau Ustaz kejaran, kalau Pak Haji didahulukan, nanti siapa yang ngaji di sini? Makanya siapa tahu ibu duluan, bapak duluan, saya mengikuti dari belakang. Kematian itu pasti Pak, dulu nafsin dari betul. Itu kata Imam Ghazali yang paling dekat. Kenapa disebut dekat? Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Ya kan, hari ini kita sholat duhur, asar belum tentu kita masih bisa dan lain-lain. Ini adalah ya kata Imam Ghazali yang paling dekat itu adalah kematian yang kadang-kadang kita membencinya, tetapi di dalam surat Al-Jumu'ah walaupun dibenci tetap akan mendatangi kita. Itu dimanapun kita, lagi apapun kita. Makanya kematian harus dipersiapkan, harus dievaluasi, harus dihisab supaya kematian kita di ujungnya husnul khotimah. Nah, prosesnya tadi, makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ujung kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, itu pasti masuk ke surga. Nah, ini saya juga pernah ditanya oleh ketika diskusi dengan salah satu wakil talqin pemirsa Abah, maksudnya akhir kalimat itu menurut Kiai apa? Karena jarang sekali orang yang meninggal dunia la ilaha illallah, jarang, kecuali di sinetron. Tapi ketika meninggalnya yang normal, saya belum pernah menghadapi yang mati itu seperti itu, ya jarang. Jujur, karena saya itu
Pak Dokter di Cibagbagan sampai ini geus ngaromong pokokna malaman mah maot hayang ku Pak Haji Agus di kuburna itunya mah pan ajengan teh loba beda cenah dikubur ku bapak mah naon bedana betaheun tara hayang balik deui gitu ngomongna teh emang bener yang saya kuburkan alhamdulillah belum dapat WA sampai sekarang dia ingin pindah tempat gitu dan alhamdulillah bagi kiai itu sumber rezeki nguburin orang itu ya saya kan ya diajak ngaji ke sini masuk, urusan ngurus mayat juga saya masuk, nggak pernah ada orang sungkan dan lumayan Pak jadi sumber rezeki bagi Ustadz itu. Karena di Cibagbagan tuh kalau satu kali ngurus mayat itu kan suka ngasih amplop tuh, ya rata-rata satu mayat tuh 500.000, gitu kan? Ya alhamdulillah kalau satu hari ada 2 yang mati udah 1 juta Pak. Terkudu nungguan gaji pegawai negeri. Ya makanya saya ketika lagi sepi job, uang lagi sepi, saya kadang-kadang berdoa ya Allah, sing ayah tuh mau hiji. Kalau istiqomah 1 hari lumayan. Nah ini Pak subhanallah, jadi kematian itu sesuatu yang pasti dan sangat dekat dengan kita. Saya berharap pemirsa Abah Anom itu yuswanya itu panjang. Bahkan mengharapkan maut subhanallah. Tanggal 5 Syawal saya masih di Tasikmalaya dan selama 3 hari saya tidak pernah ganti warna baju itu hitam terus. Sampai istri ngomong, "Bapak emang gak dari baju?" Hideung deui. Jadi besok ganti baju hitam. Gak tahu tuh, saya senang warna hitam. Begitu tanggal 5 September 2011 saya ditelepon kakak saya, "Jang, Abah meninggal dunia." Saya kaget. Tuh, ya subhanallah apa saya memakai baju hitam 3 hari itu isyarat. Begitu saya datang ke Sudialaya, alhamdulillah saya dapat memandikan jenazah beliau hanya sekedar memegang ibu jari yang sebelah kanan karena berebut. Saya cuma ini saja ibu jarinya, saya pegang-pegang, saya basuh, itu kan, dan langsung saya ikut menyolatinya untuk pertama kali bersama para wakil takmir. Itu kematian itu begitu luar biasa, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari bahwa itu akan datang. Kalau tidak mempersiapkan diri, bahaya. Makanya di dalam kitab Zanazah itu diterangkan yang dimaksud akhir kalimat la ilaha illallah itu. Nah, di dalam keterangan kitab itu jika orang ditalqin, ya yang nalqin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ditalqin itu mengikuti 1 kali saja la ilaha illallah. Nah, kemudian dia hidup dulu zaman panjang. Matinya itu kapan lagi? Wahada akhiru kalamihi la ilaha illallah. Walaupun matinya setahun 20 tahun yang akan datang, itu ujung kalimatnya la ilaha illallah. Apalagi di kita kan talqinnya 3 kali. Gomit ainaka kan, pejamkanlah mata kamu. Wasma minni salasan. Dengarkanlah dariku 3 kali. Kan itu kalau Nabi kupingkeun heula 3 kali, ulah wakan nuturkeun. Terus kan guru mursyid mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, baru kita mengikuti itulah akhir kalam. Walaupun Bapak meninggal 100 tahun yang akan datang, itulah akhir kalam yang dimaksud. Gitu. Karena Rasulullah sendiri ketika meninggal dunia ummati. Tuh, Syekh Yazid Al-Bustami ketika meninggal dunia, tuh tidak kalimat la ilaha illallah yang keluar. Itu kan, tetapi akhir surat Al-Baqarah ayat 70. Itunya ayat 70, Al-Baqarah ayat 70. Itu yang keluar dari mulut beliau. Makanya yang dimaksud itu, makanya yang sudah ditalqin alhamdulillah. Tapi tong sosokan. Teu kudu salat, teu kudu puasa, da kuring mangges ieu cenah. Pasti akhir kalimatnya la ilaha boro-boro kitu, Bapak. Kuloba udud wae itunya masalah ini tidak akan selesai. Orang yang banyak merokok itu kan ada 70 adab. Di antaranya ketika sakaratul maut agak susah melafalkan kalimat la ilaha illallah. Mata kan sok kudur rada carangan. Itunya ada mesti saya ketika baca kitab ini tahun 97 langsung berhenti merokok. Tidak pernah merokok sampai sekarang karena sieun macet ketika akan meninggal ketika mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang kedua kata Imam Ghazali, wa ma huwa abadu minha.
wa ma huwa abadu minna. Apakah yang paling jauh dari kami? Muridnya mengatakan langit, Cina, Amerika, bulan, bintang. Kata Imam Ghazali betul. Tapi sejauh-jauhnya Cina masih bisa ditempuh. Sejauh-jauhnya Arab Saudi masih bisa ditempuh. Punten akhirnya nu umroh 9 jam naik kapal sampai di Arab Saudi. Walaupun jauh tapi masih bisa ditempuh. Betul, itu semua jauh. Amerika jauh, Cina jauh, matahari jauh masih bisa diukur. Bulan jauh masih ada orang yang sampai di sana. Maka kata Imam Ghazali, yang paling jauh adalah masa lalu. Kemarin punten, yang tadi pagi tidak sholat isra. Jujur aja, tadi jam 6 ada yang nggak sholat isra. Nah, apakah itu masa lalu? Bisakah kita kembali ke sana? Tidak. Boro-boro ke waktu isra. Jadi kalau tidak isra tadi pagi rugi, karena esok itu tidak bisa kembali. Jangankan ke pagi, Pak, 15 menit yang lalu saja tidak bisa kembali. Makanya kalau kita tidak melakukan hisab, muhasabah, evaluasi, itu akan rugi. Makanya ketika datang waktu isyraq, anggaplah itu isyraq terakhir. Itu kan masa iblis saja, Pak, ketika matahari keluar itu dia sujud, berterima kasih walaupun dia makhluk yang sudah dilaknat. Tapi ketika ada matahari keluar, dia bersyukur. Si iblis itu kan merasa bangga. Masa kita yang beriman, apakah matahari bukan nikmat? Coba, matahari yang keluar nikmat atau bukan? Itu ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya. Itu kan luar biasa matahari itu. Makanya sholat isyraq itu adalah sebagai media syukur kita atas kelimpahan nikmat yang datang di pagi hari. Nah, isyraq, isti'adah, istikharah itu penting untuk kita lakukan di pagi hari. Dan kalau tidak, itu adalah yang paling jauh. Ya, jadi masa lalu adalah hal yang paling jauh karena tidak akan bisa kembali. Maka Ibnu Umar beliau menyatakan, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Berusahalah urusan dunia seakan kita akan hidup selamanya. Tapi beribadahlah untuk kepentingan akhirat seperti akan mati esok hari. Anggap duhur yang akan kita kerjakan ini final. Mungkin kita tidak bisa ketemu asar, mungkin kita tidak bisa ketemu maghrib. Anggaplah duhur ini terakhir supaya kekhusyuan kita itu timbul. Ulah dibalik, begitu datang mikir, begitu dagang mikirnya kita besok akan mati. Wah, atuh kadang-kadang begitu teu payu teh ada isu kayak pae geus bagikeun teu kudu ieu, atuh cepet bangkrut. Jadi ketika berupaya dalam hati itu, dalam otak kita akan hidup selamanya, semangat usahanya. Tapi kalau beribadah, anggaplah itu adalah titik terakhir. Nah, dan ini perlu melakukan muhasabah. Nah, ini perlu kita perhitungkan. Mahwal akbar fi hadza dunya, apa sih yang paling besar di dunia ini? Nah, ada yang menjawab matahari, ada yang menjawab bulan. Kata Imam Ghazali betul, tetapi yang paling besar adalah nafsu. Ya, jadi ketika nafsu datang, nggak ada orang jago kalau tidak bisa mengendalikan. Saya kadang-kadang mohon maaf Pak, makan bareng istri, mesra. Saya puji makanannya itu enak. Karena perempuan itu harus selalu dipuji makanannya enak. Jangan dikritisi. Walaupun misalnya pahit teuing, ya harus dipuji. Walaupun mata buriagun celik. Nah, ada masalah, itu senang. Beres makan bergeser nonton TV. Saya kan senengnya itu yang karung tuh UFC, yang lu galau lah senengnya teh. Istri kan senengnya sinetron, akhirnya parbut remote, dan pasea atau harita kene. Padahal kedahar mesra. Nah begitu parbut remote jadi pasea, ternyata di dalam kitab Iqodul Himam, an-nafsu ida gulikot kal adu ida pajah. Nafsu ketika menyerang kita selalu serangannya mendadak. Itu hati-hati, nafsu itu selalu menyerang mendadak, mengendalikan setan mudah. Itunya aku saya tinakum bikas roti kauli la ilaha illallah.
kalahkan setan dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Hilang dari tubuh kita, tetapi nafsu itu mukhalid, campur dengan ruh kita, nggak bisa keluar dia. Makanya paling dirubah karakternya dari amarah dengan zikir jadi lawamah, mulhimah, mungkin jadi mutmainah. Kalau baiknya, kalau bikinnya sudah sempurna, mungkin jadi nafsu kamilah atau mungkin dari nafsu mardiyah yang diridhoi oleh Allah. Itu kan paling dirubah, tidak bisa hilang kalau nafsu. Dirubah karakternya dengan banyak berzikir la ilaha illallah. Makanya dikenal ada ismul awal, ada ismul akbar. Ismul awal diucapkan oleh lisan untuk mengendalikan setan. Ismul akbar diingatkan dalam hati untuk mengendalikan nafsu. Jadi bagi orang yang nafsunya tinggi terhadap ketidakstabilan jiwa, makanya banyaklah tawajuh. Nah, tapi awas ibu-ibu jangan nakal-nakal. Pun bojot lah, ya kasih puring kadang-kadang musim puring ayah kahayang, Pak benernya geus diajar nafsu mah nafsu teh asa kurang, nya nafsu teh cenah asa kurang, musim puring teh berada apa katunya, itunya padahal panena teh nolak secara halus. Nah, eta mah lain alasan begitu mah, itunya alasan eta mah alasan di kaum ibu-ibu. Cenah geus diajar dikir mah nafsu teh asa kurang, eta mah alasan eta mah. Itu alasan hukum lain itu. Bahaya nafsu itu nih yang dibawa saja Pak. Wa nafsu katifliin tahmilhu sabbala hubirodo iwa intaktimhu yankotimu. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Anak kecil suka menyusu. Kalau dia tidak dihentikan, maka dia akan menyusu sampai dewasa, bahkan sampai tua. Makanya umur 2 tahun di-stop supaya tidak menyusu ke ibunya. Ya, diharapkan tidak menyusu sampai tua. Cacak-cacak dieureunkeun nyusu. Nah, masih kene aya nu nepi ka kolot nyusu kene. Itu nafsu Pak. Itu nafsu. Ya cacak-cacak dieureunkeun masih kene aya nu istiqomah. Apalagi lamun teu dieureunkeun. Wah, riweuh we. Nah, itu nafsu Pak. Makanya sedikit-sedikit harus di-stop. Ya, nafsu itu luar biasa bahaya. Kemudian yang keempat, ma huwa asqalu sayun ala wajhil ard. Apa sih yang paling berat di dunia ini? Kata Imam Ghazali, ya yang paling berat adalah amanah. Karena kita adalah ya seseorang yang dijadikan khalifah di dunia ini, maka amanah itu hal yang paling berat. Hati-hati menjaga amanah. Yang kelima, ma huwal ahfa wazna ala hadal alam. Apa sih yang paling ringan di dunia? Ada yang menjawab kapas dan lain-lain. Nah, kata Imam Ghazali, yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat itu sangat ringan. Nah, makanya kan Rasul berpesan bahwa sholat itu baik di awal waktu. Ya, baiknya di awal waktu. Nah, kalau kita di awal sih sholat asar awal maghrib. Sholat maghrib awal isya, sholat isya awal. Kurang mah gitu lolobana sholat awal waktu teh. Hati-hati karena awalul waktu ridwanullah. Jadi ketika awal itu ridho Allah, pertengahan rahmat, di akhir itu adalah ampunan. Jadi kalau kita sholat awal waktu, mungkin kalau digambarkan mantap. Nah, gitu kan kalau sholat awal waktu. Kalau di tengah waktu rahmatullah. Nah, mana sholat terada akhir wae. Nah ini. Nah, kalau di ujung itu ampunan Allah. Nah ini Pak, kalau ampunan Allah, nah gini kan. Jadi kalau sholat di akhir dapatnya ini, memang diampuni, tapi tetap ada kesalahan di dalamnya. Ya kan? Ma huwa asadu hadu fi hadal alam. Apa sih yang paling tajam? Yang paling tajam adalah lidah kita. Hati-hati dengan lidah. Ya, karena ini tuh kan orang bisa mati kalau lidahnya itu ya terpleset. Tapi manusia tidak akan mati kalau terpleset kakinya, kecuali terpleset di jalan kereta api atau di jalan tol, itu bisa mati. Jadi orang tidak akan mati kalau terpleset kaki, bisa mati kalau terpleset lidahnya. Makanya luar biasa, ini harus hati-hati.
ya kan? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang, karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Itu dari omongan, Pak. Hati-hati, kata Imam Ghazali, yang paling tajam itu adalah aspek sosial yang ketiga yang harus dievaluasi. Ya, karena apa? La yakunu abdan taqiyan, tidak sempurna seorang hamba bertakwa hatta yuhasibu nafsahu kama yuhasibu sarikah, sehingga dia menghisap, mengkoreksi dirinya seperti dia suka mengkoreksi kesalahan orang lain. Ai dosa batur dikoreksi, ai dosa orang itu. Nah, ini tidak sempurna seorang itu. Ya, baik. Nah, bagaimana sekarang? Ya, buah dari muhasabah. Nabi Sulaiman itu diberi kekayaan, kerajaan, kekuasaan. Ketika beliau selesai bermuhasabah, berterima kasih kepada Allah, buahnya adalah syukur. Maka yang beliau dakwahkan adalah surat An-Naml ayat 19. Ya, kita baca bersama-sama. Rabbi auzi'ni an askuro nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini hasil muhasabahnya Imam Nabi Sulaiman, melahirkan syukur. Ya, makanya ini Rasulullah beramanat. Kalau umurnya sudah 40 tahun tuh hati-hati. Ya, harus banyak baca doa yang tadi, atau kalau tidak hafal yang ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, konteks awalnya hampir sama tapi di akhirnya agak berbeda. Nah, bagaimana sekarang muhasabah yang dilakukan oleh Abu Nuwas? Abu Nuwas itu orang pintar sufi. Dia sholat sunatnya 400 rakaat setiap hari. 400 rakaat. Tapi ketika dia muhasabah, maka melahirkan iktiraf. Iktiraf itu pengakuan, kesadaran atas kelemahan, kebutuhan atas rahmat Allah. Maka dia, dalam syair yang populer kan, Ilahi ilastulil firdo si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambin adimi. Itu kan, jadi beliau menyadari bukan ahli surga, tapi tidak mungkin kuat ke dalam neraka pengakuan. Maka paham di taubatan, memohon ampun kepada Allah, itu adalah hasil muhasabah. Dunubi mislu a'dadi rimali paham li taubata yada zalali wa umrina kisumpi kulli yaumi wa dan bizaidun kaipah dimali. Dosaku sebanyak butiran pasir, itu kan, maka terimalah taubatku. Umurku berkurang, masa dosa bertambah. Nah, ini adalah kesadaran daripada Abu Nuwas. Jadi hasil dari muhasabah yang pertama syukur, yang kedua iktiraf, kesadaran diri akan dosa dan harapan akan ampunan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengucapkan milad yang ketiga LDTKN Kota Bandung. Amankan, lestarikan. Saya Haji Thohir, pengurus Masjid Baitul Hikmah, Majelis Manaqib Surya Raya, mengucapkan selamat milad kepada LDTKN Kota Bandung yang ketiga.
amankan, amalkan, dan lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا